Saya Dedeko, ini adalah Poco X6 dan Poco X6 Pro. Handphone yang belum lama launching ini, dan ini adalah handphone yang paling menarik dari Poco untuk kelas menengahnya. Dan teman-teman harus tahu bahwa kedua handphone ini memiliki selisih harga cuma 1 juta rupiah saja. Poco X6 di 4 juta rupiah, Poco X6 Pro di 5 juta rupiah. Dan dengan selisih 1 juta rupiah itu, apakah perbedaan dari kedua handphone ini signifikan banget? Oleh karena itu, di video kali ini gue akan compare antara Poco X6 dan Poco X6 Pro ini, biar kita tahu seberapa jauh perbedaan antara kedua handphone ini. Pertama-tama kita lihat isi box dari kedua handphone ini. Sama-sama mendapatkan soft case, sama-sama juga mendapatkan fast charging 67 watt. Dan sekarang kita lihat desain dari kedua handphone ini. Secara tampak depan bisa teman-teman lihat ya, untuk frame pinggiran layarnya itu lebih tipis di Poco X6 Pro ya. Lalu untuk desain belakangnya ini masalah selera ya. Kalau saya disuruh pilih, mungkin gue akan ambil desain kamera dari Poco X6 Pro karena ini lebih simetris. Kalau yang Poco X6 itu kameranya tuh cuma segini saja untuk tonjolannya guys, sedangkan di bagian sini ini flat. Jadi memang agak kurang simetris. Udah gitu ditambahin garis lagi gitu, biar full gitu untuk kameranya. Makanya gue lebih suka desain yang dari Poco X6 Pro. Kita lihat framenya, kedua handphone ini sama-sama mengadopsi desain frame yang flat. Cuman teman-teman harus tahu bahwa di Poco X6 itu masih ada lubang headsetnya. Sedangkan Poco X6 Pro itu tidak ada lubang headset. Dan teman-teman harus tahu bahwa untuk backdoornya, kalau Poco X6 Pro itu masih ada melengkungnya di bagian sudut-sudutnya, sedangkan Poco X6 itu benar-benar flat banget. Sekarang kita lihat spek layar dari kedua handphone ini. Resolusinya sama guys, rasionya juga sama, ukuran layar juga sama, refresh rate juga sama, dan juga di sini sama-sama ada Dolby Vision-nya. Sekarang kita akan compare display dari kedua handphone ini. Kita ke bagian display, dan di sini kalau di Poco X6 Pro itu ada yang namanya Original Color Pro, sedangkan kalau Poco X6 ini masih yang model lama ya, Vivid ya. Jadi di sini gue akan samakan saja, sama-sama di Vivid. Lalu untuk brightness gue akan fullin 100% dan autonya gue matiin. Dan di sini secara layar ya, kalau gue lihat itu lebih terang di Poco X6 ini guys. Dan kita akan ke Instagram ya. Sekarang kita sudah di posisi layar Instagram ya. Kita akan lihat hasil foto di sini. Bisa teman-teman untuk hasilnya. Ini ketika lihat hasil foto ya. Kenapa kalau gue lihat ya lebih mantap di Poco X6 guys ya. Gue cukup bingung loh di sini loh. Jadi udah putih terangnya lebih terang. Efek lebih terangnya ini loh, jadi kayak kelihatan lebih hidup ya. Jadi teman-teman lihat aja tuh guys, lihat aja ini kelihatan lebih tajam. Jadi memang kayak lebih putih gitu ya di Poco X6 ya. Dan kalau posisi kayak gini sih ya bisa dikatakan ketika lihat hasil foto ya lebih mantap di Poco X6 gitu. Kayak kelihatan lebih detail, terus warnanya kayak kelihatan lebih bersih gitu loh. Jadi lebih enak dilihat. Di sini saya mau kasih info bahwa ternyata Poco X6 ini tidak support HDR ya. Cukup membingungkan loh guys, karena Poco X6 ini ada Dolby Vision-nya. Tapi ketika putar video YouTube itu HDR-nya nggak aktif. Karena tidak aktif, kita akan putar video YouTube biasa ya. Bisa teman-teman lihat, jadi di bagian atas ini adalah Poco X6 Pro, yang bawah ini adalah Poco X6. Dan di sini bisa teman-teman ya, untuk brightness-nya sama guys ya. Takutnya nanti gua dibilangin setting ini setting itu, tidak guys ya. Ini sama-sama full 100%. Di sini ketika nonton video YouTube biasa, saya cukup kaget untuk kualitas displaynya ya. Di sini kalau yang saya sih lebih bagus di Poco X6 biasa guys. Jadi kalau di Poco X6 itu kayak kelihatan lebih detail gitu. Untuk warna juga lebih enak. Sedangkan Poco X6 Pro itu kayak brightnessnya, kayak putihnya kayak agak sedikit tinggi gitu loh guys. Makanya kayak kelihatan kurang detail, dan juga warnanya tidak sebagus seperti Poco X6. Jadi pas lihat hasil foto kan juga kelihatan tuh. Dan ternyata ketika nonton video juga mengalami hal yang sama. Sekarang kita akan tes speaker dari kedua handphone ini. Keduanya juga sudah sama-sama stereo speaker. Gue akan mulai dari Poco X6 Pro.
Kalau yang saya dengar sih suaranya mirip-mirip guys ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan banget. Dari powernya, dari jernihnya, nggak beda jauh guys. Untuk brightness-nya gue akan turunin sedikit ya, karena kita sudah mengetes displaynya. Sekarang kita masuk ke bagian performa. Poco S6 Pro ini pakai Dimensity 8300 Ultra, sedangkan Poco S6 pakai Snapdragon 7S Gen 2. Sudah pasti ini perbedaannya cukup signifikan guys ya, bisa sampai 2 kali lipat. Dan untuk mengetes ya, ini gue tidak ngetes siapa yang lebih kencang, tapi gue lebih ngetesnya ke arah siapa yang lebih stabil gitu guys. Jadi gue sudah tes Antutu 3 kali berturut-turut menggunakan kedua handphone ini. Dan bisa teman-teman lihat ya. Pertama-tama sebelum tes, Poco S6 Pro itu suhu di 27, sedangkan Poco X6 itu di 28. Dan untuk tes Antutu yang pertama, Poco S6 Pro suhu naik ke 44,6, sedangkan Poco X6 itu di 38,3. Dan tes yang kedua, Poco S6 Pro sudah naik ke 48,7 dan Poco X6 itu masih di 41,3. Jadi memang naik dikit, tapi untuk angkanya itu tidak turun banyak. Bisa teman-teman lihat ya, 600.000 ke 596, sedangkan Poco S6 Pro dari 1,2 jutaan menjadi 1 jutaan. Dan tes yang ketiga, nah di sini sudah mulai mirip-mirip ya skornya karena tidak terlalu berbeda jauh ya. Sedangkan kalau Poco S6 juga mirip-mirip. Dan untuk suhunya ya naik ke 48,9, sedangkan Poco S6 itu di 43. Jadi memang naik, cuman naiknya tidak sedrastis seperti Poco S6 Pro. Jadi mungkin ya karena handphone kenceng ya pasti suhunya lebih cepat naik. Bagaimana dengan kualitas kamera dari kedua handphone ini? By the way, keduanya itu sama-sama menggunakan sensor yang sama, 64 megapiksel OmniVision. Dan apakah sensor kamera yang sama bisa menghasilkan kualitas foto yang sama? Oke, pertama-tama kita lihat hasil kamera depan dari kedua handphone ini. Kalau posisi kayak begini ya jelas saya lebih suka karakter yang ada di Poco X6 ya, karena warnanya itu lebih menonjol guys. Selfie yang kedua di sini udah mirip-mirip nih, cuman kayak kelihatan lebih detail di Poco S6 Pro ya. Mungkin pas gua jepret ini agak goyang di Poco X6 guys. Lalu tes kamera utamanya, dan di sini gue lebih suka karakter yang ada di Poco S6 Pro ya. Jadi dia warnanya lebih keluar dan juga kayak kelihatan lebih terang gitu. Untuk ultrawide juga saya lebih suka yang ada di Poco X6 Pro 5G ini. Tes foto daun di sini gue lebih suka karakter yang ada di Poco S6 Pro guys ya, karena dia warnanya itu lebih oke gitu. Kalau Poco X6 ini kayak kurang warnanya. Tes sekali lagi dan sama ini posisinya. Jadi secara warna ini lebih mantap di Poco X6 Pro. Tes foto lagi ini juga sama ya, lebih bagus di Poco S6 Pro. Tes foto lagi ini juga sama. Jadi rata-rata hasil foto di Poco S6 Pro itu lebih keluar warnanya. Nah, tapi kadang-kadang di posisi tertentu Poco S6 Pro jadi terlalu over warnanya. Tes lagi untuk kamera utama ya. Jadi Poco S6 Pro itu lebih keluar warnanya guys. Untuk ultrawide juga sama. Kalau masalah detail keduanya udah sama-sama bagus. Lalu coba tes foto di indoor, coba tes foto muka. Di sini warnanya lebih terang dan lebih enak di Poco X6 Pro guys. Poco X6 ini sepertinya pas saya jepret agak sedikit goyang, makanya agak sedikit ngeblur ya. Kita masuk ke night mode. Di sini kalau di antara dua ini ya sudah jelas Poco S6 Pro ya. Masuk ke night mode lagi ya. Jadi memang lebih terang di Poco X6 Pro. Naik mode lagi juga sama kondisinya ya. Poco X6 Pro lebih terang. Lalu coba selfie, di sini keduanya memang agak kurang sih. Tapi kalau di antara kedua ini jelas ya gue prefer ambil Poco X6 Pro. Ketika tes foto daun gue kaget guys dengan hasil Poco X6. Kenapa jadi begini ya? Saya benar-benar kaget guys. Coba tes selfie naik mode. Nah, di sini jelas ya Poco X6 Pro. Tes foto daun lagi tuh guys. Kenapa Poco X6 itu kayak begini guys? Benar-benar bikin gua kaget. Ini adalah sampel perekaman 4K 30 fps menggunakan Poco S6 Pro dan Poco X6 ya. Kedua handphone ini memiliki rank harga 1 juta guys perbedaannya. 4 juta dan 5 juta. Cuman 4 jutanya Poco X6 itu tidak goib, sedangkan Poco S6 Pro 5 jutanya itu goib. Makanya harganya juga digoreng sampai 5 juta lebih. Dan teman-teman harus tahu bahwa kedua handphone ini memiliki sensor kamera yang sama. Makanya gue mau ngetes apakah hasilnya nanti bakalan sama atau tidak gitu, untuk hasil foto maupun untuk hasil videonya. Jadi teman-teman silakan nilai ya.
Ini adalah sampel kamera depan dari Poco X6 Pro dan Poco X6 5G. Dan ini keduanya sama-sama saya setting di Full HD 60 fps. Dan untuk hasilnya seperti ini. Kira-kira lebih mantap yang mana? Untuk goyang juga lebih goyang mana? Teman-teman silakan nilai ya. Ini untuk dynamic range. Dan ketika tidak menghadap dynamic range, apakah warna kulit lebih bagus yang mana? Teman-teman silakan nilai untuk kamera depan dari kedua handphone ini. Ini coba tes rekam warna kulit ya, kok berbeda banget ya. Lebih bagus ya Poco X6 Pro guys. Poco X6 kayak terlalu putih dia. Jadi warnanya tuh ya, bisa beda gitu ya. Ini adalah sampel perekaman Full HD 30 fps menggunakan Poco X6 dan Poco X6 Pro ya. Jadi ini tempat yang cukup gelap banget. Kita coba jalan ke tempat yang ada cahayanya sedikit dan juga masih gelap guys. Jadi kameranya cukup gelap ya. Ini semakin terang nih. Nah, mana yang lebih oke keduanya? Dan ini adalah sampel 4K 30 fps menggunakan Poco X6 Pro dan Poco X6. Ini 4K 30 fps ya. Kita coba naik moodnya kayak gimana gitu. Di sini itu hasilnya ya. Seperti ini guys, memang cukup gelap sih. Saking gelapnya jadi warnanya nggak bisa ketangkap guys. Jadi begitulah kira-kira perekaman 4K 30 fps ketika di malam hari. Untuk baterai keduanya sama-sama di 5000 mAh ya. Kalau Poco X6 malah di 5100 mAh. Dan kalau bicara ketahanan baterai sudah pasti lebih bagus di Poco X6 ini. Karena dia performanya kan tidak sekenceng kayak Poco X6 Pro. Dan juga tidak sepanas seperti Poco X6 Pro. Makanya sudah pasti jauh lebih awet di Poco X6 ini kalau masalah baterai. Untuk UI-nya saat ini Poco X6 Pro sudah di HyperOS sedangkan Poco X6 masih di MIUI. Apakah perlu saya bikinin video perbandingan UI antara kedua handphone ini? Kalau perlu teman-teman untuk komentar ya, nanti gue akan compare secara side by side secara detail biar teman-teman tahu beda HyperOS dengan MIUI ya. Kebetulan pakai device yang sama gitu loh. Di sini sudah pasti karena Poco X6 Pro sudah HyperOS ya, pasti kita bakalan pilih HyperOS ya. Karena tampilannya yang semakin cantik dibandingkan dengan yang MIUI. Itu berasa misalnya ketika kayak gini sih masih mirip-mirip ya. Biasanya di sini guys. Nah, itu sudah ada sedikit perbedaan. Yang paling mencolok yang bikin beda yaitu di tampilan lock screen-nya aja sih guys ya. Jadi sekarang di HyperOS itu ada tampilan yang keren seperti ini. Jadi misalnya kita lock, kan biasanya pertama kan ini, terus kita buka, terus kita lock tuh. Jadi pasti kelihatan lebih cakep aja gitu ya. Jadi memang HyperOS itu lebih ke arah lebih cakepnya aja. Jadi kesimpulannya sudah pasti kalau saya disuruh pilih antara kedua handphone ini, gue bakalan ambil Poco X6 Pro. Meskipun kita harus menebus 1 juta lebih mahal, gue akan tetap maksain untuk ambil Poco X6 Pro. By the way, segitu saja ya untuk komparasi antara Poco X6 Pro dengan Poco X6 ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Poco.